Yo, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya cuma mau bikin video singkat, mau bikin video tentang kejadian yang saya alami baru aja tadi. Saya itu ada janji sama praktikan saya, kan saya kayak koas-koas gitu yang ngebantu dosen buat praktikum kultur jaringan. Nah, jam 2 itu saya ada janji sama praktikan saya buat ngembaliin laporan yang udah dikumpulin tadi. Tadi pas jam 12. Nah, selesai sholat zuhur, nah sekitar jam 1-an, saya kan janji sama praktikan itu jam 2, sedangkan itu masih jam 1. Jadi saya ya nongkrong aja biasa di masjid sambil nyoba-nyoba kamera di HP Asus Zenfone 3 laser itu buat ngebuktiin bagus enggak stabilisatornya. Pokoknya supaya yang seimbang-seimbang gitunya bagus atau enggak. Nah, pas saya lagi duduk ngahuleng gitu kan setengah jam, tiba-tiba ada aja bapak-bapak duduk di pinggir sana. Pas saya lagi ngahuleng, tiba-tiba pas saya lagi ngahuleng plus lagi selfie gitu kan, iseng biasa. Nah, terus tiba-tiba dia nyamperin saya, kata dia itu, "Assalamualaikum mas." Ya saya kaget lah, nggak kenal, bukan mahasiswa situ juga, bapak-bapak juga bawa tas hitam juga. Nah, kata dia, "Assalamualaikum mas." Kata saya, "Waalaikumsalam." "Kenapa pak?" Kirain saya mah mau nanya jalan ya. Taunya kata dia, mau ikut transfer bisa nggak, soalnya dompet sama itunya HP saya hilang katanya. Kan langsung, ya saya emang orangnya polos bego gitu, tapi kan pernah denger kabar penipuan gitu dari ATM kan jadi ngeri juga ya. Nah, di situ terpaksa saya bohong dulu soalnya takut. Kata saya itu, "Oh, ATM-nya lagi di kosan, nggak dibawa." Padahal mah ada di dompet. Takutnya nanti kan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi saya terbohong dulu dalam hal itu. Ya Allah, hampura, ya Allah maaf gitu kan. Takutnya dia emang susah beneran. Tapi saya lebih takutnya lagi dia penipu. Takutnya nanti pas di dalam ATM saya ditodong senjata atau kayak gimana, kan bahaya itu. Nah, pas sudah kayak gitu, kata dia itu pas, "Oh gitu ya mas." Terus dia balik lagi kayak mainin HP Nokia jadul kayak gitulah. Nah, terus dia balik lagi ke saya, "Masnya kira-kira di sini lama nggak?" Kata saya itu, "Ya lumayan sampai jam 2, mau ada janji dulu sama praktikan." "Oh masnya kuliah ya?" Kata saya itu, kan tadinya saya mau pulang gitu. Ya udahlah, saya coba bantu, siapa tahu emang dianya lagi kesusahan, lagi kesulitan gitu kan. Ya udah saya coba bantu. Tapi saya nggak bego-bego banget, takutnya emang penipuan. Jadi saya pas praktikan saya datang, "Dek, ini laporannya." Nah, pas udah gitu, saya tadinya mau ninggalin dia aja, tapi kayak gimana ya, saya juga nggak tega. Jadi ya udahlah, bantuin aja, kalau ketipu ya udah. Tapi saya nggak bego-bego amat. Jadinya saya pulang dari itu, saya ke bank dulu. Nah, ambil uangnya kan dia katanya pengen transfernya itu 1 juta. Nah, pokoknya saya kurangin dulu uang di ATM supaya nggak sampai 1 juta. Takutnya ketipu. Hahaha. Nah, takutnya ketipu, saya ke bank dulu, habis itu narik dulu, terus ke kosan nyimpen uang yang saya tarik. Nah, dalam hati, ini kembali ke sana nggak ya? Tapi kalau nggak kasihan juga, takutnya emang beneran butuh bantuan gitu kan. Nah, pas di sana saya sisain uang di ATM saya sedikit. Kalau misalkan, jadi di dalam hati itu udah,
ya Allah kalau misalkan ketipu ya udahlah ambil sisanya nggak apa-apa, saya udah ngamanin di kosan gitu kan. Nah udah kayak gitu, udah dari kosan saya balik lagi ke bapak-bapak yang tadi. Nah terus ngobrol-ngobrol sebentar, cerita-cerita. Nah ternyata itu dia itu jadi kayak gimana ya, jadi lagi mau ngeborong mainan-mainan tradisional gitulah. Ada bosnya juga, ada, jadi kayak gimana ya, jadi dia ngeborong terus dia ngejual lagi ke bosnya. Dia ngeborongnya dari yang pembuatnya supaya belinya lebih murah, nah dia jual lagi ke bosnya itu supaya jadi lebih mahal kayak gitu. Setelah ngobrol-ngobrol sambil nunggu bosnya transfer, nah terus udahlah ditransfer sama bosnya. Oh udah nih ditransfer, kata masnya, kata bapak itunya, kan ngomong ke saya, dia orang Sunda juga ternyata, bukan orang Sunda sih, dari Bandung tapi dia kayaknya. Nah terus ini apa, ini katanya kata bos saya udah ditransfer segini. Oh ya udah, ayo langsung ke bank aja kata saya. Nah pas sudah di bank, ya udah saya narik, kasihin ke bapaknya. Kan dia mintanya 1 juta, nah tapi sama bosnya itu dikasihnya 1,2. Nah kan dikasihnya 1,2. Nah pas udah dikasihin, ini mas, nih pak, hitung dulu uangnya takut kurang kata saya teh. Oh iya, dihitung, sek. Udah pas sudah dihitung, ini mas maaf yang repotin, aduh sampai kayak gini kata saya teh. Ya apa, nggak apa-apa, kalau misalkan susah kan harus dibantu, siapa tahu kita lagi ada kesusahan juga. Kalau kayak gitu kan nggak tahu mau gimana lagi kalau dompetnya hilang sama HP-nya hilang kan. Nah terus kata bapak itunya, nih mas sedikit. Nih mas sedikit buat nih sedikit, ini makasih kata saya itu. Nggak usah pak, nggak usah, sambil ngambil. Dia ngasih segitulah pokoknya. Nggak usah, sambil ngambil, nggak usah pak, nggak usah. Gitu. Nah pas itu ini ngerepotin, nggak usah pak, nggak usah, pokoknya saya coba nolak, pak nggak usah, cuma bantu gini doang. Nggak apa-apa, ini ngerepotin ya, tapi akhirnya diterima ya, alhamdulillah. Nah jadi kesimpulannya, banyak-banyaklah berbuat baik sama orang lain. Terus kalau misalkan ngebantu orang lain itu ya sebaiknya jangan mengharapkan imbalan ya. Kalau imbalan itu bonus, tapi yang paling penting itu imbalannya nanti dibalas sama yang di atas, dibalasnya sama yang di atas itulah. Tapi kalau dibalasnya langsung kayak gitu ya udah, kalau bisa mah ya terima aja. Nah terus jangan mudah percaya sama orang lain juga. Nah saya juga kan tadi nggak langsung percaya dia beneran hilang dompetnya atau enggak. Jadi saya antisipasi ngambil dulu, narik dulu uang yang ada di ATM saya supaya berkurang dulu. Siapa tahu kalau misalkan ketipu jadi yang ambilnya sedikit. Gitu juga bego sih sebenarnya. Ya intinya teruslah berbuat baik, maka kalian juga akan mendapatkan kebaikan. Intinya apa yang kalian tanam itu yang akan kalian petik. Jadi cukup sekian dulu. Ini videonya video dadakan banget sih. Jadi karena saya punya channel YouTube ya, jadi saya share aja gitu. Jika kalian suka tolong like, komen, dan subscribe. Jika tidak suka abaikan saja. Terus makasih juga buat bapak siapa itu, nggak tahu namanya, lupa nanya nama saya. Terus katanya kalau misalkan misalkan kalian punya temen atau punya kenalan yang bisnis handmade tradisional kayak gitu, kalian bisa hubungi aja langsung bosnya. Ini saya dikasih nomor bosnya, ada 3 nomor bosnya. Ini 1, 2, 3. Nah nanti kalian katanya
itu nomor WA, coba aja dihubungi di WA. Nanti kalian katanya tinggal foto-foto aja barang kalian. Misalkan kalian itu bikin tas atau kerajinan apa kek, tapi yang tradisional gitu ya. Nanti kalian tinggal foto. Nah, nanti kalian tinggal tanya ke bosnya. Nama bosnya saya juga nggak tahu, pokoknya nama di itu ya bos. Nanti kalian tinggal tanya, tawarin barang kalian gini. Terus ya langsung katanya ada barang, ada uang. Jadi barangnya ada, uangnya langsung transfer gitu. Ini cuma share cerita aja yang baru saya alami tadi, baru banget. Cukup sekian, ditutup. Dadah.